Pemirsa RSUD Aceh Tamiang terkena banjir bandang beberapa waktu lalu setinggi lebih 3 meter alami lumpuh total. Lantas seperti apa kondisi terkininya? Kami ajak Anda berbincang langsung dari luar studio dengan salah satu dokter relawan yang bertugas di Aceh Tamiang bersama Dr. Ilham Syahputra. Selamat sore, Mas Dokter. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas. Ya, saya pengen tahu dulu Anda di mana tepatnya nih Mas. Bisa dijelaskan di belakang Anda nih ada apa kondisinya yang terbaru di sana? Oh, Mhm. saat ini saya sedang berada di lokasi rumah sakit RSUD Aceh Tamiang. Mhm. Ini kondisinya mobil masih banyak yang di sini dan masih banyak lumpur yang tersisa di daerah pekarangan dari rumah sakit. Ya, tanpa mengurangi rasa empati, saya ingin tahu kondisi itu dari segi visual. Tapi kalau dari sisi penciuman seperti apa, Mas? Apakah memang banyak kemarin-kemarin beredar di lini masa ya, mayat-mayat yang masih berada di dalam mobil? Kalau untuk di rumah sakit sih tidak terlalu seperti yang di luar. Oke. Mungkin ya karena kebanyakan mereka yang di sini itu mengungsi di rumah sakit juga. Mhm. Jadi untuk di sini bau-baunya itu tidak terlalu menyengat seperti yang berada di kota-kotanya seperti itu, Mas. Oh, oke. Artinya ini sudah bisa terkendali begitu ya, beberapa warga yang berada di sekitar rumah sakit sudah ditangani dengan cepat begitu ya. Iya, benar, Mas. Tapi informasinya lumpuh di sana, Mas, RSUD Tamiang. Iya, rumah sakit dari Sumatera memang lumpuh. Hmm. Dan kita dari para relawan, di RUT juga ikut andil dan para elemen-elemen masyarakat, serta TNI juga Kemenkes ikut turut andil dalam mempercepat pemulihan dari RS. Dan insya Allah Mhm. dalam hari ini atau nanti malam dan besok, itu untuk IGD sudah dapat digunakan. Ya, ini sembari kita putarkan, Mas juga bisa melihat di layar Mas begitu ya. Ada visual yang Iya, kami tayangkan, ini aktivitas apa sehingga nampaknya Anda sedih dengan raut muka Anda di sini. Apa yang terjadi di sana waktu itu? jadi waktu itu saya bersama Bapak Dirut, Dr. Andika, itu Mhm. mensurvei lokasi-lokasi yang terdampak banjir di rumah sakit. Nah, Mmm. jadi tempat yang paling buat saya sedih itu adalah instalasi farmasi, di Mhm. mana di situ terdapat banyak obat-obatan yang pada akhirnya harus tidak bisa digunakan, rusak karena terkena banjir. Lumpurnya itu, Mas, itu setinggi betis bahkan ada yang sampai lutut. Dan itu membuat saya sebagai seorang dokter ngerasa bahwa ini di luar masih banyak orang sakit, Mmm. tapi kita tidak punya akses kesehatan yang memadai. Obat-obatan kita rusak, gitu. Makanya saya dan tim teman-teman relawan kesehatan dokter itu Mmm. eh, tulus dari hati untuk membantu RS ini untuk pulih kembali gitu. Oke, ada berapa pasien yang saat itu dirawat ketika banjir melanda, Mas? Kalau ketika banjir Belanda, saya kurang tahu, Mas, karena saya Mhm. pribadi kan dari luar kota. Saya Oke. datang ketika keadaan sudah aman, Mhm. sudah bisa dilalui kendaraan, saya datang untuk membantu, seperti itu, Mas. Iya, di titik-titik mana saja yang Anda temui, Mas? Anda kunjungi tidak hanya di satu titik tentunya, tidak hanya di RSUD Tamiang? Iya, Mmm. kami juga para relawan itu membuka posko-posko kesehatan, Mas. Oke. Posko kesehatan, yang pertama kami buka di depan RSUD karena di depan ini banyak sekali warga-warga yang mengungsi. Mmm. Selain itu kami juga buka di jalan lain yang agak jauh dari sini untuk meng-cover banyaknya pasien. Karena kalau cuma kami buka di sini, nanti yang di ujung nggak ke-cover, seperti itu. Dan memang ketika kami membuka posko itu, sangat banyak sekali pasien-pasien yang berdatangan dengan berbagai macam keluhan. Artinya untuk hari ini sudah tertangani begitu ya, Rumah Sakit RSUD Tamiang sudah pulih kembali update-nya? Ya, insya Allah pulih kembali untuk yang pulihnya itu adalah IGD karena kan rumah sakit itu Mhm. luas. Tapi untuk saat ini yang kita ingin percepat adalah IGD untuk menangani pasien-pasien yang datang. Keluhannya apa saja sih, Mas, dari korban terdampak banjir, terserang penyakit apa saja sehingga nampaknya harus dibawa ke Medan atau bagaimana sebenarnya penanganannya? Sebenarnya penyakit-penyakit yang paling banyak sekarang itu adalah kutu Mhm. air, Mas. Karena Oke. mereka berhari-hari berendam di dalam air, tidak Mhm. membersihkan kakinya, yang otomatis itu akan mengakibatkan jamur tumbuh karena lembab, Oke. kotor, jorok, segala macam. Dan yang juga paling sering itu adalah diare, Mas. Diare. Mhm. Karena air minum kan beberapa hari kebelakang itu sangat susah. Jadi mau nggak mau, warga-warga yang terdampak itu meminum air yang
bahkan tidak layak sebenarnya, Mas. Oke, sanitasi masih memprihatinkan hingga hari ini, Mas, di sana? Iya, Kekurangan air bersih? hari ini Mhm. air bersih sudah mulai berdatangan, mulai dari relawan dari Kota Medan berdatangan banyak air bersih untuk, memberikan suplai air bersih di, eee, Aceh Tamiang seperti itu, Mas. Ya, bisa diceritakan, apa saja pengalaman yang mungkin Anda rasa sulit, beberapa hari terakhir, ini kan hampir 2 pekan ya, Mas, ya. Anda berada di sana berapa Iya, lama? Apa saja tantangan yang Anda hadapi, Mas saya di Ilham? sini Hmm, udah hampir 1 minggu, ya. tapi memang saya kan, pulang pergi Medan Aceh karena di sini itu tantangan terbesarnya adalah waktu itu kekurangan obat-obatan dikarenakan Hmm, instalasi farmasinya yang kerendam. Maka dari itu saya bersama tim, dokter dari, teman-teman semua itu pulang pergi, pagi kami jam 3 udah berangkat ke Tamiang, terus hmm. kami malam pulang lagi, kami stok obat lagi, kami bawa lagi ke sini. Untuk apa? Untuk meng-cover obat-obatan yang tidak tersedia, seperti itu, Mas. Ada berapa pasien Dan yang Anda tentang tangani, Mas, jumlahnya? kalau Hmm, kalau untuk per hari itu cukup banyak, Mas. ya. Bahkan, hampir, pengungsi itu hampir semua berdatangan, mungkin ada sekitar, 100 sampai 200, Mas. Oke, artinya Anda bersama teman-teman dari Rumah Sakit Adam Malik Medan begitu ya, berdatangan ke sana sebagai relawan? Izin Mas, Hmm, kalau saya dan teman-teman saya itu independen, tapi memang oke. di Mhm. sini udah banyak relawan yang datang. Ada Hmm. relawan dari Adam Malik, ada dari PABDI, ada dari IDAI, dan berbagai macam organisasi profesi Mas yang datang ke sini. Oke. Dan kami Mhm. juga tidak menutup kemungkinan, karena Hmm. saya juga bilang kepada teman-teman relawan, teman-teman senior-senior saya yang di organisasi untuk ketika nanti obat-obatannya kurang, boleh hubungi kita. Karena saya sendiri, saya pribadi, dan teman-teman yang ikut tergabung dalam tim kami, itu menggunakan uang dana donasi, dan itu sudah terus cukup banyak untuk saat ini. Oh, oke, artinya Anda bersama, relawan lainnya ikut juga mengumpulkan sejumlah donasi begitu ya, untuk korban banjir Benar, di Aceh Tamiang. Apalagi yang mereka iya. butuhkan, Mas, selain akses, kesehatan yang Anda lihat di lapangan? Mungkin saat ini kita sangat butuh dapur umum ya Mas ya. Hmm, Di sini tuh baru beberapa yang terbentuk, sedangkan itu tidak mungkin mengcover sebagian besar dari wilayah di Aceh Tamiang. Jadi mungkin untuk saya menghimbau untuk teman-teman yang ingin ikut, boleh datang ke Aceh Tamiang untuk membuka dapur umum, seperti itu Mas. oh, oke, ini semoga menjadi perhatian dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat begitu ya. Dari, pantauan Anda apakah pejabat setempat cukup reaktif, responsif, dan juga ada rasa tanggung jawab terhadap warganya di sana? Cukup reaktif, Mas. Hmm, Cukup reaktif soalnya, saya juga turun di sini itu berdasarkan, arahan dari staf bupati. oke. Jadi dari beliau saya tahu ini arahnya kemana, saya mau ngapain. Beliau mengajak saya ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, untuk supaya lebih jelas, kita itu mau ngapain dan tepat sasaran, seperti itu, Mas. Ya, terakhir Mas, apakah ada trauma healing yang Anda lakukan bersama relawan lainnya guna memulihkan trauma, dari korban banjir ini? Kita sebisa mungkin untuk terus, memperhatikan psikologi dari, Hmm, para para korban terdampak, karena pasti oke. mereka akan trauma, Hmm, apalagi dengan keadaan-keadaan seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita, terus berusaha untuk, membuat mereka lebih terasa nyaman dengan, kita ngajak ngobrol, kita berikan, masukan atas keluhannya, seperti itu, Mas. baik, luar biasa. Terima kasih, kami apresiasi untuk Anda dan teman-teman relawan lainnya untuk membantu para korban ini. Semoga Anda sehat selalu di lokasi, Mas. Dr. Ilham Syahputra, relawan dari Iya, Aceh Tamiang. Selamat sore. Assalamualaikum. selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.